Oke guys, hi, welcome to my channel. Ya ampun, rasa-rasanya saya tidak buat video itu sudah setahun ya. Dari part 1 mau ke part 2 kayaknya jaraknya itu sangat lama. Saking sangat sangat tergiurnya dengan kegiatan rumahan. Jadinya seperti ini guys, sudah lupa buat video dan saya sangat rindu sama teman-teman semua. Oke, sekali lagi saya mau sampaikan welcome to my channel Anastasia Fitrana Tarantula dimanapun teman-teman berada. Oke, hari ini tanggal 16 April 2020 dan semua orang ini masih di rumah ya. Kerja dari rumah, ibadah dari rumah, semuanya serba dari rumah. Bahkan apapun itu online ya, mau makan saja belinya online kalau misalnya sudah bosan masak di rumah. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang COVID-19 guys, kayaknya kepala sakit, sangat sakit. Saya pun stres. Makanya kalau lihat berita itu kadang saya skip. Karena kalau pikir-pikir COVID-19 itu rasanya saya mau gila, stres, panik sendiri. Jadi mending saya lihat informasi yang akurat sekali, seminggu sekali boleh lah ya. Yang penting saya tetap stay di rumah dan tidak kemana-mana. Saya pikir sudah bisa membantu ya pemerintah. Jadi seperti itulah. Oke, kita tinggalkan COVID-19 karena kalau berbicara tentang COVID-19 yang ada kita hanya takut nantinya. Sekarang saya mau melanjutkan cerita saya minggu lalu. Hello, please, lu pikir, maaf ya, maksudnya yang kemarin-kemarin, yang beberapa minggu yang lalu, yang sudah sangat lama sekali. Saya mau lanjutkan part 2, teman tapi mau nikah, ya kan? Oke guys, kemarin di part 1 saya sampaikan kalau saya ketemunya di mana, kapan ya kan, dengan Stephen. Jadi sekarang di part 2 kelanjutannya semasa kita sekolah. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, kalau misalnya masih kurang paham dan kurang ngeh misalnya, silakan nonton dulu part 1 biar nyambung guys gitu ya. Oke. Jadi saya dengan Stephen itu setelah ketemu di SMP dan berteman di SMP, kita SMA itu kemarin pisah guys. Maksudnya pisah, saya sekolahnya di Palu waktu itu dan Stephen sekolahnya tetap stay di Tentena. Jadi kita pisah sekolahnya. Tapi tiap kali saya pulang kampung selalu kita ketemu karena tiap kali pulang saya selalu buat acara-acara reuni untuk teman-teman SMP. Jadi semua teman-teman itu kumpul dan bukan hanya berdua tapi kita selalu kumpul. Terus waktu kuliah juga begitu. Ketika kuliah, saya kuliah di Jogja dan dia mungkin ikut saya ke Palu guys. Dia kuliah di Palu dan ternyata saya di Jogja. Kasian banget ya. Itu menurut saya ya, siapa tahu ini cuma menurut saya dan kalau yang ini belum tentu benarnya karena ini cuma menurut saya guys. Jadi waktu saya kuliahnya di Jogja. Dia kuliahnya di Palu. Dan kita tidak pernah ketemu setelah dari SMP, kita jarang sekali ketemu, maksudnya ketemu satu sekolah atau satu tempat kuliah jarang sekali. Bukan jarang dan memang tidak pernah lagi ya. Jadi kita pisah. Tapi sama halnya seperti waktu SMA, ketika saya pulang-pulang dari Jogja juga, orang dua selalu ketemu. Saya dengan dia ketemu, dengan teman-teman yang lain juga. Orang buat acara reuni SMP. Walaupun reuninya cuma beberapa orang angkatan teman-teman, tapi kita selalu kumpul. Begitu seterusnya. Kan saya ini orangnya guys, kadang tidak peka memang. Jadi saya tidak bisa lihat apakah ini orang suka atau bagaimana, karena menurut saya kalau sudah berteman dan itu sudah sangat lama temannya, menurut saya sangat mustahil ya kalau mau suka-sukaan. Kalaupun suka ya memang sih banyak sahabat yang jadi cinta. Tapi dalam prinsip saya selama ini, kalau misalnya kita sudah temenan, orang subaku taman, subaku bawah, dari dulu, dari kecil mungkin, menurut saya sudah itu jadi saudara saja, jadi sahabat saja, dan tidak pernah terpikirkan di kepala saya, di otak saya itu kalau orang mau jadian. Oke, sampai di sini kayaknya sangat lucu ya. Saya ingat juga waktu SMA pernah sekali saya pulang kampung dan waktu itu saya sempat pacaran dengan kakak kelasnya kita waktu SMP. Jadi waktu pulang kampung, saya jemput dia di rumahnya guys. Waktu itu rumahnya masih di Pamona ya, bersama orang tuanya, kan sekarang mereka sudah di Bungkul, di Morowali. Nah, waktu itu saya jemput dia, terus saya minta tolong buat temani saya ketemu pacar saya dan dia mau. Aneh kan? Orang dia sudah suka saya, tapi saya suruh temani ketemu pacar saya, dia mau. Luar biasa. Wah, tepuk tangan dong buat Stephen, luar biasa, hebat. Terus yang lebih lucu lagi waktu SMP guys, saya itu
pernah pacaran waktu SMP. Jadi saya pacaran sudah dari SMP. Saya punya pacar yang inisialnya V. Kalau teman-teman SMP saya pasti tahu inisialnya V. Dan itu lama sekali. Dan yang comblangin kita, yang kasih baku jadian saling dia itu dengan si V ini siapa? Ya Steven. Ya ilah. Dia bilang dia suka sama saya dari SMP. Terus dia mau comblangin saya. Nah, ternyata itu ada alasannya guys. Kenapa sampai dia kasih jadian, dia comblangin saya dengan si V itu. Jadi, pas kita udah pacaran ini, saya tanya, kenapa waktu itu mau kasih jadian saya dengan si V? Katanya, karena uang 20.000 ya. Waktu zaman SMP itu 20.000 itu banyak sekali. Iya kan? Jadi hanya karena uang 20.000 si V ini ceritanya mau bayar si Steven. Kalau Steven mau kasih jadian saya dengan si V. Dan Steven terima itu guys, karena saat itu dia juga kepepet sekali, dia butuh uang. Nah kalau si V nonton video ini itu bisa loh ya di komen itu betul atau tidak. Luar biasa ini. Memang ya, ini dia korbankan cintanya ya demi uang 20.000. Tapi tidak apa-apa, itu masih SMP guys. Oke, kemudian waktu kuliah kan orang pisah, kami berpisah. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita hanya ketemu ketika saya pulang kampung. Saya pulang kampungnya setahun sekali selama kuliah. Setiap kali Natal saja saya pulang. Di situ orang baru dapat. Ya, tidak ada di benak saya, tidak ada di pikiran saya bahwa dia akan menjadi calon pendamping hidup saya. Luar biasa ya guys. Jadi ceritanya kita itu jadian kapan? Kita itu jadian tahun 2018. Tanggal 2 Mei 2018. Kita chattingan intens itu saat saya kecelakaan. Aduh, bisa bayangkan, saat saya kecelakaan, saya mau pulang dari Poso ke kampung saya. Saya kerja di Poso, jadi dari Poso sampai ke tempat saya di Buyung Pendoli itu sekitar 1 jam lebih, ya kan? Itu pun kalau kayak Valentino Rossi. Nah waktu itu mungkin saya mau melebihi Valentino Rossi guys, mau ganti nama jadi Valentina Rosa. Nah mungkin saya mau yang tadinya jarak tempuhnya Poso Buyung Pendoli itu 1,5 jam, saya mau buat cuma 1,5 jam. Nah maka kecelakaan lah saya. Kalau orang Poso itu tahu Kampung Kuku, buat teman-teman yang jauh di sana ya, kalau sekali-sekali mau ke sini nanti saya kasih lihat di mana itu Kuku, ya kan? Saya kecelakaan di desa Kuku guys. Tuh banyak sekali trek dan sosokan mau ganti nama jadi Valentina Rosa. Pas saya selesai habis semua trek itu atau truk saya lambung, pas tikungan di bawah penurunan luar biasa saya jatuh guys. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa saya sudah mau mati karena saya jatuhnya itu jauh sekali. Bahkan saya ambil jalan untuk pengendara yang berlawan arah dengan saya, dan puji Tuhan saat itu tidak ada kendaraan lain yang dari hadapan saya. Jadinya ketika saya mengambil jalan mereka, saya tidak ada, maksudnya puji Tuhan tidak ada yang tabrak. Kalau misalnya saya ketabrak waktu itu ya, mending saya berdoa, mending saya mati saja ya. Kalau misalnya mau hidup mungkin saya akan cacat dan lain sebagainya. Tuhan, amit-amit. Oke, terima kasih ya, saya bersyukur sekali. Dan saat itu saya sering buat story ketika saya habis kecelakaan. Saya buat story mengenai tubuh saya yang memar dan segalanya. Dan dari situ dia mulai intens untuk komentari badan saya yang memar dan lain sebagainya. Dari situ kita sudah mulai chattingan. Bahkan dia pernah bilang begini sama saya, kalau nikah itu mahal. Dulu mantan pacar saya, dia bilang, dulu mantan pacarnya dia bilang, kalau sudah bahas mau nikah itu priwetnya 7 jutaan sampai 10 juta dan segala macam. Sampai dia bilang, makanya dari itu saya tidak pernah punya niat untuk menikah. Dia bilang begitu. Entah itu bercanda atau tidak ya, waktu itu saya pikirnya ya sudahlah. Saya respon juga, ya sudah kalau begitu tidak usah menikah, atau kau menikah dengan laki-laki saja. Aduh. Dan dari situ guys, kita sudah bahas pernikahan dan segala macam, sampai pada akhirnya dia tanya apakah saya sudah punya pacar. Saya bilang sudah tidak, saya sudah hampir 2 tahun jomblo karena saya putus dengan mantan pacar saya yang terakhir itu tahun 2016 November. Jadi memang betul ya, hampir 2 tahun saya single guys. Dan dia mulai bicara serius. Kita pun harus serius. Dia mulai bilang bahwa dia suka dari dulu sama saya. Dan sebenarnya saya juga tahu, karena sahabat-sahabat saya waktu SMP juga sering bilang. Tapi kan saya tidak percaya kalau misalnya bukan orangnya langsung. Dia katakan dia suka sama saya. Bahkan banyak hal yang saya sudah tidak ingat waktu SMP, dia ingat tentang saya loh. Saya sendiri tidak terlalu ingat tentang saya waktu SMP, tapi dia begitu ingat. Nah dari situ saya bilang, dari bulan Maret itu, karena Maret itu saya kecelakaan, kita intens. Saya bilang kalau serius nanti kita bicara. Dan dia langsung respon guys. Dia bilang, saya mau cuti
akhir bulan April 2018 ya. Jadi kalau misalnya kau mau serius, nanti pas saya pulang cuti, kita ngomong, kita bicara, torang bicara. Saya mau bilang langsung kalau saya suka sama Ngana di depanmu, bukan lewat chattingan, bukan lewat telepon dan lain segala macam. Dan waktu itu saya pikir itu cuma bercanda, karena saya juga awalnya cuma coba-coba. Saya cuma pikir, ya sudah mungkin dia ini bercanda setahu. Tapi biar Jo. Sudah saya iya kan, oh iya oke, saya tunggu. Dan sampai pada saat dia cuti guys, dia pulang cuti, dan betulan dia pulang betulan. Dan dia betulan mengatakan cinta. Oh my god. Oke. Hal ini sudah beliau tahu ya. Kalau awalnya itu saya juga cuma coba-coba ketika terima cintanya dia. Karena selama ini dari saya sekolah sampai saya kuliah, saya itu suka pacaran sama orang kalau misalnya saya yang suka. Jangan dia yang suka duluan. Karena kalau dia laki-laki yang suka duluan sama saya jarang sekali untuk suka guys. Ini serius. Jadi kalau saya yang suka, saya mau buat bagaimana caranya supaya kau suka sama saya. Bisa tanya sama mantan-mantan saya ya kan. Kalau teman-teman kuliah saya pasti tahu mantan-mantan saya. Selalu saya yang bilang terlebih dahulu kalau saya kagum, saya suka. Karena menurut saya tidak ada orang yang pertama kali pacaran itu atau apa itu langsung jatuh cinta, tidak. Apalagi yang bilang cinta pada pandangan pertama. Saya tidak menyalahkan lagu-lagu cinta pada pandangan pertama, tapi yang saya rasakan seperti itu. Cinta itu tidak pernah datang langsung pas kita lihat orang kita langsung cinta, itu tidak. Cinta yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita suka sama orang, yang pertama kali itu yang sebenarnya itu suka, kagum, kita kagum sama orang itu, kita suka, ya kan? Lebih tepatnya kagum, kita pasti kagum. Kemudian suka, dari suka itu kita timbul rasa sayang kalau sudah menjalani hubungannya. Mungkin dari perhatian, kepedulian, dan lain-lain, sayang. Habis sayang, baru cinta terakhir. Itu. Dan saya baru merasakan hal itu ketika saya bersama dengan Stephen, guys. Jadi seperti itu ceritanya. Kita tidak pernah ketemu, kita hanya berteman, bersahabat, dan sampai akhirnya jadian. Kita jadian tanggal 2 Mei 2018. Itu luar biasa sekali. Saya pegang semua kata-katanya, dan kata-katanya itu menurut saya tidak ada yang fake atau palsu. Semua dia buktikan, bahkan dia buktikan sampai saat ini. Dan guys, mau tahu lagi, bahkan dia minta mau lamar saya itu sebenarnya tanggal 15 Januari 2019. Wah, dan itu buat saya luar biasa. Aduh, bagaimana terlalu cepat sekali. Tapi puji Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Dan akhirnya kita lamaran titik-titik dan mau menikah titik-titik. Padahal di video-video saya sebelumnya itu sudah saya kasih tahu ya saya mau menikah kapan, tapi biarlah tak apa, itu bocoran sedikit. Itu nanti saya akan ulas lagi di part 3. Tapi intinya di part 2 ini saya dengan Stephen itu ketemu. Luar biasa Tuhan buat kami ketemu di sekolah, terus dipisahkan lagi oleh jarak, oleh waktu, jarak yang begitu jauh ya, dari Palu Buyung Pondoli, Palu Tentena, sampai akhirnya antar provinsi. Yang tadinya cuma antar kabupaten, antar kota, sekarang sudah antar provinsi. Dan luar biasa Tuhan kembali mempersatukan. Memang betul yang Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya percaya hal itu. Jadi buat teman-teman semua, ketika kita punya mantan atau teman atau siapapun, kita jangan pilih-pilih. Kita jangan bilang dia begini, kekurangannya begini dan begitu, karena kita tidak tahu ini jodoh kita sebenarnya yang mana, ya kan? Pesan saya satu, ketika kita sudah jalani hidup ini dengan siapapun itu, jalanilah dengan sungguh-sungguh, jangan main-main, ya kan? Apalagi kalau misalnya sudah punya mantannya jangan dihina-hina deh, mantannya jangan dijelek-jelekin. Karena kenapa? Kita tidak tahu entah besok, lusa, atau kapan dia bakalan kembali lagi, dia mau kembali lagi sama orang tidak tahu. Jadi jangan pernah dijelek-jelekin, karena orang yang tahu sebenarnya dia seperti apa. Ataupun kita punya teman, orang punya teman, entah teman dekat atau teman jauh, ya sudahlah. Apalagi yang lawan jenis dengan orang, bertemanlah dengan baik, karena kita tidak tahu ini jodoh kapan, di mana, dari mana, dan siapa dia. Oke, sekian dulu intinya. Saya sudah sampaikan bagaimana pertemuan kami dengan Stephen sampai pada kami jadian di tahun 2018 yang lalu. Nanti di part 3 saya akan sampaikan lagi buat teman-teman. Saya akan ceritakan bagaimana kami bisa berkomitmen sampai pada saat ini. Dan jangan lupa ketika memulai suatu hubungan, mulailah dengan komitmen bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, hubungan itu tidak akan ada artinya sama sekali. Oke guys, sekian dulu. Sudah terlalu panjang ini. Oke.
Ingat tetap stay di rumah ya pesan saya. Jangan lupa jangan kemana-mana dulu. Kalau keluar rumah pakai masker, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, pakai mantel dan segala macam. Oke, sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa like, komen video saya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Dan jangan lupa di-share biar teman-teman yang lain tahu. Oke, salam sayang dari saya, salam cinta dari Anastasia. Oke, sampai kita ketemu lagi. Bye-bye. Oke, duduk, orang video. Wah, siapa nih? Witi, oh my god. Hai, bilang hai. Hai, welcome to my channel YouTube. Bersama saya Anastasia Fitra Trantelo, dan sekarang saya ditemani oleh asisten baru saya, namanya Selena Gomez. Ini dia baru habis main dan sekarang dia waktunya untuk mengganggu diriku, guys. Oke, sekarang kita mau bahas yang kemarin. Ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya ini ya? Tanggal 3. Hey, ini tanggal berapa nih? 26. Oh iya, kemarin kan hari Nyepi ya, walaupun sudah lambat 1 hari, saya ucapkan selamat merayakan buat teman-teman yang merayakan hari raya Nyepi ya. Oke, hari ini tanggal 26 Maret 2020, guys. Oke, saya sekarang sedang di rumah di kampung halaman saya. Ini karena saya kameramen cuma marah-marah. Soalnya harusnya saya take video itu hari Selasa ya, hari Selasa dengan Sudenjian yang kameramen saya. Tapi karena saya pulang dan dia ngambek, jadinya saya buat video sendiri saja dan nanti saya mau kirim sama dia. Oke, itu sekilas. Sekarang kita mau bahas mengenai yang kemarin Selena ini. Jadi mau bahas mengenai cintanya Anels dan Stephen. Itu bagaimana Selena? Kamu tahu nggak ini? Selena senyum-senyum, guys. Dia seakan-akan sudah tahu ya ini yang dimaksud apa ya. Hey Selena, bilang dong hai. Ya ampun, suaranya tuh. Lihat dulu hasilnya. Cepat. Pelan-pelan. Mau tahu HP jangan aku. Oke, guys, jangan lupa. Itu sudah tadi di awal. Sekarang lagi lain. Ini show yang terakhir, guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa. Selena sendiri bilang, oke guys, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe sih, saya nggak bilang. Oke guys, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, thank you. Bye bye. Kiss bye. Bye bye.